Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini alhamdulillah saya berjumpa dengan sobat lama ini, Bapak Julham Firdaus ini. Ini sudah beberapa kali kita programkan untuk ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Tapi baru kali ini nih bisa ketemu ya. Apa kabar Pak Julham? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa nih, seger banget ya. Harus semangat, harus energik. Apa namanya, smart kelihatan ya. Apa nih sekarang lagi kesibukan apa nih? Selain aktif di DPRD Kota Tangsel ya? Iya, ada beberapa amanah yang saya emban hari ini. Oke. Yang pertama amanah legislatif ya, yang masyarakat telah berikan kepada saya. Ya, fungsi tugasnya kita harus fokus lagi jalanin. Secara semua hal yang berkaitan dengan tugas DPRD, ya terus dekat dengan masyarakat biar bisa langsung menampung aspirasi. Saya juga diamanahkan juga oleh Partai Demokrat, ya kan, menjadi orang tua organisasi partai di Tangerang Selatan yang alhamdulillah masih muda, tapi Allah berikan hak, ya kan, atas doa masyarakat Tangsel. Ya, ini ada fenomena nih, ada semacam ada semacam mimpi, karena saya perlu berbangga nih Bang Uten, bahwa Tangsel pas berdiri nih, saya mungkin ketua partai besar yang masih muda. Oke. Yang ganteng dan paling ganteng. Ya, itu mah kita dadanin dulu dah ya nggak, ya kan? Kita mau lagu-laguan dah itu mah ya kan, biar kelihatan fresh. Ya. Artinya dan kalau saya lihat data, ya putra Tangsel asli ya. Asli ya. Saya bersyukur hari ini ya memimpin partai besar Demokrat ya, dengan partai-partai besar lainnya. Tentunya ini menjadi alat dan. Nah, asli itu tinggal di mana? Saya kebetulan lahir di Ciputat. Bapak saya seorang tokoh lah, yang sebutannya mandor dulu. Saya lahir dari seorang rahim ibu juga orang Ciputat. Bapak saya mandor Ibro, orang Kampung Sawah. Ibu saya juga orang Kedaung Ciputat, Aja Mardiana, dan kebetulan juga para keluarga besar juga lengkap lah. Yang di Celenggang ada, yang di Rempoa ada, yang di Sono ada, sini ada. Artinya itulah keberkahan yang saya dapat hari ini. Nah, keberkahan itu sekarang saya maknai di saat aman ini saya diberikan, ya untuk melakukan ikhtiar. Ya, ikhtiar bagaimana dampak manfaatnya, dampak kebaikannya ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi sekarang posisinya selain sebagai anggota DPRD di Kota Tangsel ya, praksi juga ya, ketua praksi? Wah, enggak, saya anggota DPRD. Juga ketua Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan ya. Katanya juga aktif di sebuah ormas Betawi, apa itu? Ya, 7-8 tahun yang lalu lah ya, saya dengan teman-teman lokal ya, Bang Subari, Bang Delion, semuanya teman-teman itu ya, mendirikan Bamus Tangsel, Badan Musyawarah. Ya. Kenapa saya tertarik dan saya andil? Karena saya pikir kita harus punya inisiatif yang bisa menjaga marwah Tangsel nih, ya, yang guyup, musyawarah, akur. Ini hanya bisa kita kelola dengan musyawarah, ya kan? Guyup, kompak, akur, sama-same, itu harus dimusyawarahin semuanya. Kagak bisa kita ada di ruang debat, di forum formal segala macem, karena masing-masing urusan, masing-masing kepala keperluan orang pada punya. Tapi kalau udah musyawarah makan enak. Lu pada mau apa? Lu pada mau gimana? Yuk, gitu, tulis sih bareng-bareng gitu. Nah, ini teman-teman pemirsa, itu kalau Anda jalan-jalan di Kota Tangsel ini, yang paling banyak baliho ya, seorang anak muda, tokoh muda Betawi
yang terpasang di sudut-sudut kota ini paling banyak beliau nih. Ada yang bertanya ke saya ini Pak Julham ini mau jadi caleg atau mau jadi apa nih? Fotonya gede-gede banget nih. Wah, kayak mau jadi wali kota nih kita tanya. Amin. Ya, itu suatu gerakan politik yang harus saya laksanakan. Ya, secara marwah Demokrat. Saya harus menyampaikan kepada masyarakat Tangsel bahwa Demokrat ya, partai besar yang pernah memimpin 10 tahun Indonesia dengan keasikan lah, ya kan, dengan everybody be happy, ya kan, masih eksis. Ya tentunya kan saya nggak terbatasi dengan zona dapil ataupun kecamatan, karena selaku ketua partai tingkat kota saya juga harus bisa menyampaikan dan menampilkan tujuan saya lewat canvassing reklame-reklame. Apa sih tujuan si Julham itu? Oh, itu yang pertama, artinya partai harus kita sebarluaskan secara canvassing. Yang selanjutnya, ya saya sebagai anak asli Tangerang Selatan mempunyai mimpi dan tanggung jawab. Apa mimpinya tuh? Iya, mimpi saya bagaimana tetangga kiri kanan belakang saya, saudara empok encang cingnya babe saya semua yang ada di sini, yang dari suku Jawa, suku Sumatera, suku Batak, semua suku dah, ya kan, terakomodir kesetaraannya, terakomodir kepeduliannya dan responsifnya. Itu yang saya mimpi saya. Bukan mimpi pengen jadi wali kota? Ya itu tujuannya. Nah, untuk menciptakan mimpi, untuk menghasilkan mimpi itu menjadi nyata, ya kita harus menuju pada kekuasaan eksekutif dan legislatif biar seimbang nih kan, agar kebijakan-kebijakan, tujuan kita, terusnya kewenangan-kewenangan kita ini benar-benar bisa kita ekspresikan lewat kerja nanti. Gitu. Dan sempat declare ya, apa tuh? Hari untuk jadi wali kota itu ya, di lingkungan terbatas. Secara pribadi saya bilang, saya siap maju sebagai wali kota Tangerang Selatan. Mantap. Saya nih, kenapa? Mantap, ya. Saya punya garis keturunan asli Tangsel. Pasti nenek, engkong, nyak saya pada ngomong, ya kan, lu rawat nih Tangsel, lu jaga nih Tangerang, ya biar saudara pada akur. Nah itu ada pesan moralnya. Peran moral terbawa saya. Nah kalau cuman saya sekarang bicara pribadi, cuman tetangga sama keluarga dekat doang yang mampu saya berikan. Nah kan secara luas, ya saya kudu ini biar bagaimana bisa saya tunaikan. Dan semua ya putra putri asli Tangsel pun harus tergerak hatinya. Nah ini menarik nih, menarik ya, keinginan untuk menjadi wali kota. Pengalaman sejarah Tangsel yang sudah para tokoh-tokoh Tangsel asli, quote and quote, itu keok semua itu. Apa tuh? Di dalam percaturan politik menjadi wali kota. Iya, saya melihat memang Tangsel kota baru ya. Kota baru yang sangat seksi. Sangat apa tuh? Kalau di bahasanya apa kamu? Mau tuh biasanya dia punya inisiatif, bahasanya yang sangat seksi lah ya enggak. Jadi perebutan. Cuman kalau tujuan otak seksinya di Tangsel itu cuman mengeruk duit, ngambil duit, ya kan, perut dewek, ya bagaimana urusannya? Ayo kita kelola harta karun Tangsel ini, permata Tangsel ini, buat perut kenyang orang bareng-bareng. Apa sih sesuai porsinya? Kita tidak membatasi orang mana-mana. Enggak, ini bukan bicara orang mana-mana. Ini bicara Tangsel. Latar kita, kebun kita, rumah kita. Masa isi rumah bapaknya kenyang, anaknya kagak? Masa isi rumah emaknya kenyang, ponakannya lapar. Nah ini kan harus kita evaluasi. Ya kan mulai dari Pak Arsid almarhum ya. Kemudian Pak Muhammad, tokoh-tokoh. Entar dulu saya bilang, apa keok-keok. Ya makanya kan hari ini kita harus punya potret ya. Potret rekam jejak yang harus kita hari ini bedah bareng-bareng ya. Kita musyawarahkan bareng-bareng. Ini bukan berarti rivalitas ini. Saya harus mengajak teman-teman semua Tangerang Selatan, pilkada bukan hanya rivalitas, ya kan? Tapi tentang komitmen, tentang harga diri, ya kan? Tentang legasi. Tangsel mau dibawa kemana ke depan? Kalau pakai rivalitas gampang-gampang aja. Saya punya 1 triliun kan menang Tangsel. Kalau bicara masalah pragmatisme, tapi nggak bisa begitu. Tangsel nggak bisa dirubah hanya dengan hari ini menang pilkada, tapi dengan pikiran, wacana, dan niat yang benar. Jangan diatur kekuasaan oleh orang luar kekuasaan. Ini harus kita jaga. Selama ini terkesan seperti itu. Malah saya punya kalimat begini. Ini Tangsel seolah-olah aturan dikendalikan kekuasaan. Terbalik, kekuasaan harus mengikuti aturan. Jadi enak. Tangsel diatur dipengaruhi oleh kekuasaan. Iya, kan
Ini kan frame saya. Seolah-olah gitu loh. Ya kan aturan udah ada undang-undang, ada perwa, ada perda, ada kemen, ada PP, udah jelas semua tuh. Batang tubuhnya, rangkaiannya, kalimatnya udah jelas tuh. Tapi itu kalah semua. Rakyat itu kalah pembangunan. Semua. Kalah semua. Bukan kalah. Ya kan dijalankan. Tapi keterpihakan dan kesetaraannya tidak ditetapkan. Apa kesenangan dan apa kesetaraan maksudnya? Iya, kalau lu punya perusahaan parkir, ya orang sini yang parkir, orang sini dong koordinatornya, ya kan? Kalau lu bangun jalan di sini boleh-boleh baik, ya kan? Tapi yang bagus dong, karena emak empok gue pada lewat sini. Kalau mengapa-ngapa tuh bagaimana? Betul kira-kira. Jadi harus kalau lu butuh staf pemerintahan, ya yang orang sini yang udah lama, yang udah mengabdi, ya dihormatin dong. Yang berkarya, yang mengabdi, yang udah pada capek, yang tahu titik letak ujung kulon ngetan ngalor ngidulnya Tangsel. Bagaimana kita hari ini bisa menyelesaikan masalah Tangsel kalau pekerjanya itu nggak ngerti budaya, tradisi dan leluhur Tangsel. Nah ini harus kita ya bukan kita memilih orang Tangsel nggak ada yang. Dan keluhan seperti itu kan bukan hanya Om Julpan ya, banyak sekali. Itu kenapa begitu ya Tangsel? Tadi saya bilang Kak Muten, kalau kita hari ini memimpin Tangsel ya. Dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang rakus, dengan cara-cara yang rongkah, ya kan? Secara nggak langsung nih ya, mungkin lebih agamis daripada saya lah. Ini akan menyebar energi ini kepada perangkatnya. Ya kan? Kalau orang tua nyuruh anaknya benar, lu belum benar, jangan harap anak lu benar. Kan itu tuh perumpamaannya. Jadi harus benerin dulu kepala daerahnya, biar perangkatnya bener berproses, biar masyarakatnya merasakan. Kepalanya diperbaiki dulu. Lah iya lu bunuh ulah, palanya terbebas lu mati. Lah kalau lu buntut pasti goyang tuh badang. Ya kan? Nah ini yang perlu kita harus bisa sesuaikan gitu. Bukan saya menganggap ini bener, bukan. Ya ada yang sudah bagus, kita acungin jempol, ya kan? Oh, Pemkot Tangsel sudah membangun pusat pemerintah, bagus. Tapi isinya bener kagak buat orang Tangsel? Pelayanannya, ya kan, keterpihakannya, servisnya. Oh, Tangsel udah bangun rumah sakit, betul, bagus. Udah bener kagak? Cara ngobatinnya. Ini kadang-kadang kan kalau bukan pejabat telepon, orang akan diladenin. Ini kudu harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai hati nurani dan aturan lah. Idealnya kan isi dulu ya, baru bangun rumah ya. Nah, kita bangun rumah dulu, isinya kumangke. Lah iya. Itu yang terjadi. Ya Kang Unen tahu dah, ya kan, sisik beluk, ya kan, udah paham gitu. Ya. Nah gini, saya kembali ke soal Anda mau jadi wali kota itu ya. Itu menarik tuh. Dan belum ada tokoh Tangsel yang lain yang seberani Anda untuk mengatakan saya siap menjadi wali kota. Nah, siap banget ya. Tapi persoalannya kan gini, yang saya bilang tadi, ada beberapa tokoh kita dan keok gitu. Karena apa? Karena kita tahu kekuatan keluarga itu sangat luar biasa. Keluarga ya, siapa? Gitu. Nah, ya maksudnya katakanlah keluarga Banten lah. Gitu. Iya. Udah ontong ngomongin Banten kan gini udah, ini ngomongin gini. Ya, sini nih. Saya mau ngajak nih ya. Udah tuh sunah itu yang namanya bahasa keluarga Banten. Nah, udah jangan pakai prem-prem itu. Yuk kita lurusin otak kita, cuman kita edukasi. Ya kan? Ya jangan lu semua. Iya. Ya kan? Kalau lu punya kekuasaan, berapa sih perut lu pada keluarga lu? Ya di sini mah udah ada duluan orangnya, pada udah ada duluan. Ya ini baik gunain dulu. Ya kan? Ini dulu nih. Jangan ulu menguasain, encang, om, paman, bibi, anak, ponakan, sini. Le jangan, orang sini udah ada yang duluan, kasih tuh, jagain apa kek, ngurusin apa kek. Le jangan sampai kebon bedi yang pada ngurusin. Nah kan bahaya ini. Nah ini kan harus kita kita tekan, ya kan, cara-cara seperti ini, ya kan, halu-halu seperti ini, ya agar Tangsel tuh yang terkesan hanya milik kelompok dan golongan ini, ya terlepas gitu loh. Ya, ini kan soal Tangsel ini udah banyak sekali yang dikupas teman-teman ya, persoalannya ya, di tengah dinamika silakan. Kopi enak ini. Dinamika kota ya yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang bagus juga, tapi di balik itu kan ada banyak persoalan-persoalan dasar kota ini yang belum selesai. Mulai soal sampah lah, mulai soal dari ketimpangan ekonomi yang di pinggir-pinggir kota banyak yang perlu dibenahin gitu loh. Nah, menurut Anda itu apa yang
Anda akan lakukan itu? Yang harus jadi pertanyaan besar, lu mau jadi wali kota, mau mikirin masyarakat, mikirin masalah, apa mikirin pesanan? Apa mikirin mikirin tekanan? Ya kan, orang kalau lari Kang Uten bawa beban lambat. Lepas tuh tekanan-tekanan, udah jadi wali kota, mau wali kota mah udah ada aturan, ada regulasi, ada rakyat, itu tuju dulu. Ya kan, yang penting bener tuh jalaninnya. Nggak bakal selesai masalah sampah, banjir, macet, ketimpangan sosial, ya kan, pungli sekolah, nggak selesai. Ya kan, kalau kepalanya kagak ngelototin, kagak ngejedogin, ya kan, kagak turun ke bawah. Jangan cuma asal Bapak senang, kan laporan, ya oke Pak, beres Pak, turun lihat, pungli, ada pecat buat kejeraan. Maksud Anda, gitu. wali kota atau pimpinan Tangsel sekarang masih dalam tekanan? Iya, lihat aja sendiri itu mah. Orang pada bisa baca, bukan masalah kita. Saya bukan bicara masalah hari ini dia tekanan atau tidak, bukan. Tangsel ini kalau tanpa beban, pemimpinnya lepas, hatinya bersih lapang, tertumpu kepada amanah rakyat. Selesai itu barang. Terus siapa yang nekan kira-kira itu? Yang nekan siapa? Ya namanya politik ada kepentingan dong. Iya kan? Saya juga ada di politik, iya kan? Tapi harus ada, kita bisa bedain nih. Oh, ini apa, ini taruh di laci, ini taruh di meja, ini taruh di dapur. Jangan semua lu tumprekin bae begitu tuh. Lah kan berabe. Karena di situ ada hak orang kecil, ada hak orang sedang, ada hak pendidikan, ada hak kesehatan. Jangan semua lu bawa kemari nih, ya kan? Orang bakal muat, ntar lu muntah. Karena tidak bekal. Nih, saya sangat yakin. Kang Uten sangat paham lah sebagai budayawan, ya, sebagai sastrawan, sebagai apalagi tuh. Banyaklah Bang Uten. Ya, tentang sejarah raja-raja, ya kan, kekuasaan nggak pernah abadi. Ya kan? Dan sekarang hari ini saya bersyukur ada di tempat posisi ini untuk menjadi pemerhati gerakan-gerakan kekuasaan. Iya, saya harus punya prinsip. Ya, saya nggak naif juga Kang Uten. Kita perlu makan, perlu kebutuhan. Tapi harus ada yang kita jaga. Yang namanya hak rakyat. Kebutuhan rakyat yang paling pokok. Pendidikan, kesehatan, kerja. Ini jangan lu utak-atik dah. Ya kan? Udah jalan lu yang bangun, kerjaan lu kagak peduli, pendidikan lu pada beginiin. Ini pada lagu apa? Ayolah. Pemimpin itu kan harus meninggalkan legasi, bukan ninggalin harta benda. Bisa habis itu, ya kan? Makanya Nabi Muhammad sangat mulia legasinya. Nah, ini menarik. Legasi. Nah, kalau sekarang posisi Anda kan sebagai seorang anggota dewan, dan tokoh masyarakat, lalu juga kemudian akan. Ini saya boleh ngomong? Boleh. Yaelah. Emang udah asem mulut kalau begini kan. Boleh. Ersep ya. Ini mah mohon maaf ini. Bukan saya ngajarin ngerokok ya. Ya, tapi emang saya makan. Ya kan, kalau nggak ngerokok saya kagak fresh. Lalu kan juga berniat pengen jadi wali kota. Tentu semuanya kan ada keinginan suatu hari akan meninggalkan legasi. Nah, legasi apa yang akan Anda tinggalkan untuk Tangsel? Saya punya prinsip, Kang Uten. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya kan? Emak saya lu mesen. Lu mah bener betong. Di mana lu bener sama orang, lu bayar sama orang, lu resep sama orang, lu bantu orang, ya kan? Lu bakal demin orang. Itu baik dulu. Ya kan? Bagaimana sehari ini saya membentuk karakter saya yang respon sama orang, yang peduli sama orang, berpikir baik sama orang. Kalaupun itu ada jahat, ada kurang, ada itu bagian daripada kita bisa muhasabah diri. Bisa jadi kelas introspeksi kita. Itu bagus sekali. Belajar di mana itu? Belajar di mana? Nah, kan saya kalau ada murid saya dengerin Ustadz pada ngomong, oh begini. Makanya jangan cuma kampanye. Baik kalau pada maulid dengerin tuh Haji ngomong apa. Bener ya? Ya artinya kan itu majlis mulia. Ada keberkahan di situ. Ya oh begini ya. Gue tanya emak saya dah. Ya kan? Walaupun Islam kamu juga, emak saya kan orang lotok. Begini toh. Oh ya benar. Udah gitu doang. Karena saya punya guru, punya dukun cuma satu. Emak saya. Wah, subhanallah. Kalau emak udah tong bener betong. Masih ada sekarang? Ada, alhamdulillah. Nenek tinggal satu nih. Keramat itu? Iya, keramat itu mah. Keramat banget. Iya kan? Ya saya juga orang modern. Orang berkembang. Tangsel nggak bisa dibangun, berubah, baik atau sejahtera hanya dengan ucapan dan koar-koar. Tapi harus punya visi yang misi, ya kan, sesuai dengan hati dan aturan. Nah, ini menarik. Saya menulis buku beberapa ya, buku tokoh-tokoh ya, biografi. Itu hampir semua orang sukses itu karena rasa hormat kepada ibu.
dari mulai tokoh-tokoh dunia yang saya baca betul. itu semua hormat ke nama ibu. Bukan persoalan agama, bukan. Nah, seperti apa Anda perlakukan ibu Anda? Dewi, ratu, wali. Subhanallah. Ya kan? Karena yang tidak ada sanggahan dan tidak ada batasan atau tidak ada alat yang mencegah doa dan permintaan emak saya. Subhanallah. Enggak ada ijabahnya itu enggak ada itu. Dan saya yakin di situ. Saya minta doa sama kiai sama ustadz, ya masih antri juga. Banyak-banyak dia doain. Tapi kalau emak saya, lu siapa yang mau antri? Anaknya doang sih didoain. Nah, ini harus saya jaga. Artinya ya itu suatu alat ya yang Allah hari ini kasih sama saya. Saya juga bukan orang benar, tapi saya berusaha tidak mengajak orang supaya nggak benar. Begitu loh. Saya juga bukan orang yang ahli agama, tapi bagaimana saya bisa ngajak orang juga ikat sama agama. Itu baik dulu. Ya kan, tapi kan harus diletakkan postur Tangsel ini dengan harta dari Allah tuh yang 4,3 triliun, yang PAD sekian. Ini harus ada keterpihakan dulu nih kepada yang rendah-rendah kemampuannya. Ya kan, emang orang makan aspal baik. Ya kan, petain nih. Jadi ada visi, program dan wacana ke depan sesuai dengan aturan. Karena kita nggak bisa keluar dari aturan. Ya kan, kemampuan akademisi kita, kemampuan spiritual kita, kemampuan pengalaman kita harus kita bungkus, ya kan, dalam kebijakan. Karena nggak bisa aturan yang dibuat oleh negara kita, pemerintah kita, yang diturunkan kepada daerah, ini harus kita sesuaikan dulu dengan karakter, dengan mindset, dengan perilaku. Karena tidak semua undang-undang kita, aturan kita itu berlaku di semua daerah. Ada daerah-daerah yang khusus kan gitu ya. Gitu ya, Kang Uten. Saya selalu respect ya dengan orang yang mencintai ibunya ya. Itu Insya Allah. Itu saya selalu respect lah. Jadi kembali kepada posisi Anda sebagai anggota dewan ya. Ada orang menilai begini. Anda ini seorang anggota dewan yang quote agak liar. Gitu kan. Arogan gitu. Arogan. Kadang-kadang ada juga bahasa agak kasar gitu kan. Ya. Dibandingkan atau di tengah-tengah anggota dewan yang lain quote melempem. Pasif. Kira gitu. Mulai dari kasus pemagaran lahan tuh yang sekolah itu. Terakhir saya baca ada video Anda suruh memilih wali kota mundur juga itu. Enggak gini loh Kang Uten. Saya ini punya titipan karakter. Punya titipan gaya gitu. Tapi setahu seingat saya tidak pernah mengeluarkan kata kasar dalam setiap ekspresi semangat saya. Yang bersifat yang kotor lah ya, seperti bawa-bawa binatang atau bawa-bawa suku, udah bawa-bawa agama, enggak ada tuh. Ya kan, karakter saya, suara saya, volume saya memang begini. Emang saya Betawi asli. Betawi totok. Ya kan? Jadi nggak bisa diubah. Karena ini ada prinsip di sini kan. Di saat itu terekspresi, gemuruh semangat saya keluar. Tadi tidak ada, dan saya pastikan setiap apa yang saya kritik itu adalah sesuatu yang saya pelajari dulu, sesuatu yang saya tahu dulu. Saya nggak bakal mungkin hari ini bisa nyebut camat gagal, wali kota gagal atau ini tanpa saya ada referensi masyarakat. Iya kan? Loh, sekarang kalau berapa ribu sekarang orang miskin di Tangerang Selatan, orang nggak punya pekerjaan Tangerang Selatan, orang putus sekolah kan gagal. Karena menurut undang-undang negara harus hadir, ya kan? Untuk pendidikan, kesehatan, ya kan? Betul kira-kira. Ini yang harus kita utamakan. Dan menurut Anda itu Tangsel belum sampai ke sana? Iya, sudah melakukan, Kang Uten. Tapi kesetaraannya belum. Sudah menjalankan, tapi keadilannya belum. Ya kan? Karena sikap pemimpin ada 3, Kang Uten, menurut saya kan? Ya kan? Ya kan? Merasakan apa yang dirasakan rakyat, ya kan? Adil untuk rakyat, ya kan? Hadir untuk rakyat. Itu aja. Hadir untuk rakyat. Hadir untuk rakyat. Hadir untuk rakyat itu penting sekali. Hadir, ya kan? Dalam pengertian yang luas. Yang luas. Pemerintah kita sudah hadir sekarang. Iya, dia punya perangkat sampai tingkat kelurahan, bahkan RT dan RW. Hadir. Pertanyaan dia hadir nggak? Kang Uten, ini analogi nih, ya kan? Kalau anak kita, cucu kita punya urusan masalah, dia mau apa? Kira-kira ini engkong diem bae ora? Hadir. Udah ada emaknya, bapak, jangan hadir lu. Apa sih yang salah anak mbak gua?
ini harus punya gitu. Nah, sekarang masuk ke politik ya, politik yang lebih umum ya. Nah, hari ini kita melihat, merasakan langsung bagaimana dinamika politik di masyarakat kita yang luar biasa. Terjadi polarisasi itu masih kental, sangat kental. Polarisasi agama, polarisasi ideologi dan partai politik. Nah, Anda sebagai tokoh di Tangsel yang tentu juga harapan dan mudah-mudahan akan menjadi the rising star ya. Insyaallah. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat supaya polarisasi, ketegangan politik ini tetap tereliminasi lah atau berkurang lah gitu supaya demokrasi dan pilpres ini berjalan baik. Yang pertama yang punya tanggung jawab ya. Ini saya bicara dari daerah ya Tangsel ya. Yang punya tanggung jawab untuk menetralisir, mengayomi, meneduhkan keadaan politik ada dua. Pemerintah daerah dan partai politik. Nih saya pakai baju nih, baca. I love you Tangsel. I love you Tangsel. Biru Partai Demokrat, ada mersinya. Walaupun saya ketua partai, di saat ada di Tangsel, Partai Demokrat, partai saya harus menjadi rumah untuk masyarakat untuk Tangsel. Semua. Begitupun PDIP, Gerindra, begitu. Kuning, merah, hijau, biru itu bukan rumah lu, masyarakat Tangsel. Nah, harus jadi pengedukasi. Harus jadi pencerah. Bukan mikirin kelompok jangan karena memang mau dipilih, mau menang, ya kan? Ada head speed. Nah, dapurnya ada dua itu tuh, partai politik dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai perangkat, ya kan, sebagai orang tua yang mempunyai alat yang cukup, ya kan, untuk menetralisir ini harus mempersiapkan kebutuhannya. Bagaimana nih kelurahan A, kelurahan B, kalau ada isu ini apa nih? Oh, Kominfo harus begini, ya kan? Terusnya, Asda bagian ini harus begini. Turunlah ke lapangan, ke bawah, ya kan? Jangan memenangnya aja ya. Contoh nih, lu bagaimana mau kita pada mau adem ayem? Iya, kalau ulang tahun Tangsel baik, udah ngikutin zaman boleh diikutin, tapi budaya jangan dihilangin. Kan begitu ya? Kalau saya mau punya begini ya, kalau begitu mau gua serempak baik ya kan, tablik akbar lintas agama kayak apa kayak Tangsel ulang tahun begitu ya. Adem. Betul. Orang kalau dengerin musik senang sesaat. Tapi kalau dengerin pencerahan agama, mau agama manapun juga kan agak sedikit ini ya. Harus hadir untuk semua kelompok. Subhanallah. Iya kan? Begitu partai politik. Ya kan, kita boleh punya pemilih si A, pemilih si B, ya kan, konstituen A, konstituen B, tapi di saat kita pakai baju partai, jagain Tangsel ramah, Tangsel guyup gitu. Artinya partai-partai politik dan para politisi bukan sekedar berpikir menang, tapi bagaimana juga bisa mengayomi masyarakat lain. Karena itulah kunci kemenangan sebetulnya. Betul. Lama-lama orang kan merasain ya kan, yang namanya ini loh, pilihan ini kita harus mengajak masyarakat Tangsel memilih sesuai dengan hati dan perasaan, ya kan? Yang harus tersambung tuh chemistry-nya, ya kan? Sopan, santun, etika, adab udah lupa nih, ya kan? Sopan lagi di pemilu doang, sopan sama atasan doang. Tapi masyarakat entar dulu, lagu apa kalau kayak gini pada? Hormatin rakyat lu akan dapat kehormatan kedudukan lu. Kan kelar tuh barang. Luar biasa. Ya kan? Lu mau ngapain lagi hidup? Ya, terutama anak muda, saya mungkin salah satu pemuda di Tangsel dari banyaknya pemuda orang Tangsel yang mempunyai mimpi itu. Tadi saya bilang ya bersyukurlah Kang Uten, terima kasih banyak saya hari ini sudah diajak ngobrol, ya kan, diajak kongko ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu ya. Subhanallah. Baik pemirsa, ini luar biasa nih obrolan yang rileks. Bismillah. Dan memang ini yang saya tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu udah lama ingin ngobrol seperti ini dengan tokoh muda yang keren, smart di Tangsel, juga paling berani di antara tokoh-tokoh anggota legislatif yang lain ya. Berani banyak loh. Dan mudah-mudahan cita-citanya terkabul untuk menjadi wali kota Tangerang Selatan ke depan. Terima kasih pemirsa semua. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.